datang hari ini. Selamat datang di kelas Kayuna. Yeay, kita kasih tepuk tangan dulu buat yang sudah datang dengan tepat waktu. Oke, hari ini kita akan mulai belajarnya. Kita akan belajar sesi UTBK bersama Colored. Oke, kita akan mulai. Nah, teman-teman jangan lupa, Colored itu punya beberapa fitur yang bisa teman-teman ikutin. Nggak cuma kelas live kayak gini aja, tapi juga ada fitur tanya dan juga fitur latihan. Jadi teman-teman boleh nih pakai fitur tanyanya sama fitur latihannya juga, biar bisa makin lancar PHS-nya, oke? Nah, terus Kayuna juga nggak sendiri guys di Colored ini. Sebagai guru juara tentu saja kami membentuk sebuah tim yang bernama Avengers. Bukan Avengers yang namanya, tapi di sini kita bertujuh. Nah, kalau bertujuh di sini ada Kayuna, ada Kak Fani, ada Kak Anggi, ada Kak Angga, ada Kak Reta, ada Kak Febri, sama ini sebenarnya nggak tahu sih ini siapa ya. Kayaknya baru nemu di jalan kemarin. Nah, ini Kak Billy guys, bercanda. Ini Kak Billy. Di sini kita semua bertujuh. Kita akan membantu teman-teman memahami matematika dan juga kayak berteman dengan matematika. Jadi teman-teman nggak usah takut sama kita semua belajar bareng-bareng. Dan ada fitur baru juga nih guys di Colored, yaitu ada fitur tanya di WhatsApp. Teman-teman boleh kalau misalnya lagi malam mingguan nggak ada teman buat ngechat ya kan, silakan chat langsung aja WA Colored. Tuh, Komang udah ngasih WA-nya 085 759 759 759. Nanti teman-teman boleh foto soal, langsung dikirim dan langsung keluar pembahasannya. Oke? Mantap tuh Komang langsung kirim. Mantap. Oke teman-teman, sebelum Kayuna mulai, boleh dicek dulu nih suara sama videonya kira-kira sudah jelas belum? Tes 1, 2, 3. Oke, udah aman. Makasih. Oke, nanti kalau tiba-tiba nge-lag atau tiba-tiba mati lampu atau mati jaringan, bilang aja ya. Oke. Teman-teman jangan lupa juga, karena di sini mungkin ada yang pertama kali gabung di kelas Colored, Kayuna pengen mengucapkan selamat datang, welcome. Nah, di sini teman-teman ada beberapa panduannya. Yang pertama, teman-teman boleh kalau mau off kamera itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah nyalain kamera, itu nggak wajib di Colored. Nggak kayak di sekolah ya. Jadi kalau di sini mau off kamera nggak apa-apa. Terus kalau teman-teman biar nanti lebih serius juga ya kan belajarnya, dan materi-materi UTBK-nya ini bisa dipakai lagi buat beberapa hari kemudian, jangan lupa juga sambil belajar, sambil dicatat. Meskipun Kayuna nggak bisa ngeliat sih, di sana lagi pada ngapain nih, belajar. Sambil rebahan kah, sambil makan, atau sambil main, nggak apa-apa. Yang penting sambil dicatat ya teman-teman ya. Terus kalau nanti di tengah jalan, teman-teman ngerasa bingung, atau aduh ini penjelasannya kok nggak ngerti, atau Kak boleh tolong diulangin nggak? Nggak usah sungkan-sungkan, buat langsung nanya aja ke kolom chatnya yang di everyone, atau bisa langsung nanti ke Kak Anissa. Nanti dibalas kok teman-teman, oke? Dan di sini teman-teman nggak bisa nyalain mikrofon, karena biar lebih kondusif, jadi lebih kedengeran suaranya Kak Yuna aja. Nanti kalau teman-teman pengen ada yang bertanya, atau ada yang bingung, silakan langsung di chat aja ya, oke? Oke teman-teman, terus jangan lupa juga untuk tetap aktif dan sopan, saling menghormati satu sama lain, meskipun nggak kenal, tapi kita harus saling menghargai. Dan yang terakhir, jangan lupa juga nanti di akhir sesi, Kayuna akan memberikan link dari PDF yang Kayuna udah coret-coret ini. Jadi nggak usah takut kalau nggak sempat nyatet semuanya, karena nanti teman-teman bisa catat ulang lagi setelah di-download PDF-nya di akhir sesi. Oke, nah kita kenalan dulu nih, ada yang baru pertama kali nggak sama Kayuna? Kak, ini siapa ya yang dari tadi ngomong? Ya, hai teman-teman. Kita kenalan dulu ya, nama kakak adalah Kayuna. Hai Rahma, selamat datang. Di sini Kayuna sebagai guru juara yang akan membantu teman-teman memahami materi UTBK. Nah, di sini kita belajar soal-soal UTBK. Hai, ada juga nggak nih mutual-mutualku di Twitter? Kemarin aku share info tentang belajar aku di Twitter, terus habis itu katanya mutual aku pada mau datang. Hai cuy. Oh, boleh-boleh. Sip-sip. Oh, happy birthday Uwais. Wah, keren banget belajarnya, ulang tahun belajar. Oke, di sini Kak Yuna dari alumni Universitas Indonesia, jurusan matematika. Buat teman-teman yang mau masuk UI, ada yang mau masuk UI nggak nih? Semangat teman-teman masuk UI, semoga lancar, semoga juga diberikan hasil yang terbaik, semoga juga lulus SNMPTN, UTBK, dan semua-muanya. Buat yang mau masuk universitas lain, ITB, IPB, segalanya teman-teman tetap semangat buat belajarnya. Oke, buat yang mau belajar, buat yang mau follow-followan sama Kak Yuna di Twitter, kita bisa mutualan di sini, @sukabelajar. Tadi ada yang nanya, Kak Twitternya apa? Ini J. Nah, nanti kalau ada yang mau mutualan, bilang aja ya, Kak, aku yang dari kelas Colored tadi. Follow back dong. Oke, silakan. Di sini Kak Yuna juga
nggak sendirian, karena Kak Yuna bakal sama teman kakak, yaitu Kak Anissa. Silakan Kak Anissa, boleh kenalan dirinya nih. Hai Kak Anissa. Oke, terima kasih Kak Yuna. Selamat malam kok friends. Kenalin, kakak Kak Anissa, S1 Pendidikan Matematika UIN Jakarta. Nah, di sini Kak Anissa sebagai guru siaga akan menemani Kak Yuna dan kok friends selama 1 jam ke depan. Nah, tetap semangat ya kok friends sampai akhir. Oke, semangat teman-teman. Oh iya, siap-siap. Habis ini kita mulai belajarnya. Kita akan belajar soal TPA sama matematika ya, TPA matematika buat teman-teman. Jangan lupa siapin kertas sama pensilnya ya. Oke, nanti kalau di tengah jalan teman-teman ada yang bingung, jangan lupa ya buat tanya aja. Nah, kita akan mulai soal yang pertama. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Kak Yuna kasih waktu buat ngerjain soal ini selama 2 menit. Kita mulai dari sekarang. TPS sama TPS sama ya? Harusnya beda sih. Soalnya matematika tipenya kayaknya lebih susah yang TPS tau. Oke, di sini kita nyari yang nilai tanda tanyanya nih berapa sih? Caranya gimana? Caranya kita mengoperasikan nilai-nilai yang ada di sini. 2, 5, 30, dapat 10 dari mana? Caranya bagaimana? Nah, kalau ini kalau mau dapat nilai yang di tengah, kita harus apain nih? 39 sama 45-nya. Oke? Oke. Udah pada dapat? 30 detik lagi teman-teman ya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan teman-teman, boleh dipilih. Yang manakah jawabannya? Oh ya, operasi matematika tuh bisa penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian ya. Oke, kita coba cek-cek. Sudah pada menjawab, kira-kira gimana ya nih cara menyelesaikannya? Ini termasuk soal pola. Pola bilangan. Oke, 40% jawab yang A. Apakah benar jawabannya A? Oke, teman-teman, di sini kita bisa mengoperasikan secara aritmatik 2, 5, dan 30, sehingga nanti kita dapat yang 10. Oke, Kak, aku udah dapat tahu, Kak. Sebenarnya di sini tuh 10 itu adalah 2 dikali 5. Iya, dapat 10 ya kan? Nah, berarti ini 3 kali 3, Kak. 3 kali 9, 27. Kok nggak ada jawabannya, Kak? Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Karena apa? Kasihan dong, 30-nya kok nggak diajak. Kamu harus melibatkan 30 juga. Oh, harus dilibatin, Kak. Betul sekali. Jadi gimana nih, biar 30-nya diajak, kita berarti nggak bisa langsung 2 kali 5 ya. Berarti teman-teman di sini ada pola-pola aritmatika yang teman-teman harus gunakan. Bisa jumlahan, perkalian, pertambahan, pembagian. Nah, di sini polanya adalah, teman-teman lihat, 30 dibagi dengan 2. 30 bagi 2 berapa? 30 dibagi 2. Sama dengan 15. 15 kemudian dikurang dengan 5. 15 kurang 5 sama dengan 10. Wah, dapet deh nih yang di tengah. Berarti yang di sini juga teman-teman ya, yang di sini kita 45 dibagi dengan 3. 45 dibagi dengan 3 sama dengan berapa teman-teman? 15. Oke, 15. Kita apakan? Kita kurangkan dengan yang
9. Kita kurangkan dengan 9, nanti dapat sama dengan yang di tengah. Berapa? 6. Berarti jawabannya adalah yang A. Betul sekali, 40% menjawab benar. Jadi buat yang belum jawab benar nggak apa-apa, kita coba lagi di soal yang selanjutnya. Oke, kita coba soal yang kedua, teman-teman. Nah, ini juga masih soal pola. Soal yang menarik sekali menurut Kayuna. Kita coba lagi ya soal kedua ini. Kayuna kasih waktu buat mengerjakan 2 menit, dimulai dari sekarang. Oh ya teman-teman, kita nanti sejam ya belajarnya. Gak apa-apa kan? Gak bosan kan sama Kayuna sejam? Kalau teman-teman nggak bisa lengkap 1, coba dilengkap 2. Kayaknya kebanyakan soal UTBK tuh lengkap 2 deh, kalau pola kayak gini. Kira-kira apa nih? Lengkap. X sama Y ya. X sama Y-nya di ujung-ujung. Coba lengkap. Oke, hitung mundur ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang sudah bisa jawab? Kalau udah boleh dikeluarin aja kapolnya. Kira-kira mayoritas menjawab mana nih? Kak, aku susah Kak jawab ini nggak dapet polanya. Oke, kalau nggak dapet nggak apa-apa. Nanti kita kerjain bareng-bareng kok. Gak usah takut. Semangat belajarnya teman-teman. Oke, 39% menjawab yang A. Oke, kita coba cek ya, apakah jawaban yang A itu benar? Oke teman-teman, di sini ingat dari soal pola di UTBK, kalau kita angkanya agak-agak random kayak gini, itu berarti kemungkinan besar kita ambil yang lengkap kedua atau lengkap ketiga. Tapi di sini kita ambil lengkap kedua dulu ya. Yang ditanya adalah yang X sama yang Y. Nah, di sini kalau X kita lengkap kedua jadi 9. 9 lengkap 2 jadi 27. 27 lengkap ke 3, lengkap 2 jadi Y. Nah, di sini yang 27 kalau kita lengkap 2 akan jadi 45. 45 kita lengkap 2 menjadi 63. Oke, teman-teman coba kita dari sini deh. Dari 27 ke 45. Dari 27 ke 45 tuh diapain sih, teman-teman? Dikali 2. 27 kali 2 hasilnya 44, bukan 45. Dibagi, nggak mungkin dibagi, dia tambah gede. Berarti, yang tambah gede berarti ditambah teman-teman ya. Ditambah berapa nih teman-teman? 27 ke 45 ditambah 18. Oke, 45 ke 63 ditambah berapa? Dikali mungkin nggak? Nggak mungkin juga. Apakah ditambah juga? Wah, ternyata dia ditambah juga teman-teman. Ditambah berapa? Ditambah 18 juga. Wah, ternyata bener nih. It's magic, 18. Oke, sekarang kita coba dari 9 ke 27. 9 ke 27 dia dikali apa ditambah? Kak, bisa sih Kak dikali 3. Coba kita kali 3 dulu ya. 9 kali 27 dikali 3. Oke. Berarti nanti X ke 9 dikali 3. Dan dari 27 ke Y dikali 3. Berarti di sini
Harusnya 3 ya teman-teman ya, karena ada 3 dikali 3 jadi 9, 9 kali 3 jadi 27, 27 kali 3 jadi 81. Oke. Berarti di sini ada 3 sama 81, Kak. Ada nggak jawabannya? Waduh, ternyata nggak ada, Kak. 3 sama 81. Nah, kalau nggak ada, berarti bukan dikali 3, teman-teman. Tapi apa? Apakah yang harus dilakukan kalau misalnya bukan dikali 3? Adalah ditambah juga dengan berapa nih? 9 ke 27 berarti ditambah 18. Oke, 9 tambah 18 ada 27. Berarti dari X ke 9 juga ditambah 18. Dan dari 27 ke Y juga ditambah 18. Oke, teman-teman kita coba lihat yang 27 dulu ya. Dari 27 ditambah 18 berapa nih? 27 tambah 18 adalah 45. Oke, nah di sini X tambah 18 sama dengan 9. X tambah 18 sama dengan 9. Berarti X-nya adalah 9 dikurang 18. X-nya adalah 9 kurang 18 adalah min 9. Udah dapet X-nya sama dengan min 9. Dan Y-nya adalah 45. Kalau ini ada nggak Kak jawabannya? Ada nggak ya min 9 sama 45? Wah, ada nih. Jawabannya adalah yang A. Yeay, jawabannya yang A, teman-teman. Tadi mayoritas jawab yang benar. Oke. Kak, aku masih salah, Kak, jawabannya. Nggak apa-apa, kita coba lagi bareng-bareng di soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga masih soal pola. Teman-teman boleh kita kerjakan bareng-bareng. Aku kasih waktu untuk mengerjakan ini sebanyak 2 menit. Ini dia 2 menit. Kita mulai dari sekarang. Ya, jawabannya boleh disimpan dulu, teman-teman. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ini kira-kira apa jawabannya? Kak, aku udah coba lengkap 2, tapi kok nggak dapet juga ya? Oke, kalau lengkap 2 masih nggak dapet, ya udah jadi ganti lengkap 1 lagi. Siapa tahu polanya ada di dalam lengkap 1-nya itu. Kak, ada gak sih cara cepat buat ngerjain ini? Cara cepetnya itu adalah dengan banyak soal, ngerjain soal kayak gini, lama-lama jadi kepikiran teman-teman. Dulu aku pas aku kelas 12 lihat soal ini kayak, apaan banget sih? Gitu kan, kayak, kok susah sih gitu kan. Tapi lama-lama setelah rajin banget ngerjain soal kayak gini, jadi kebayang cara ngerjainnya. Buat yang masih kelas 10, kelas 11, SMP, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Kalau masih kaget-kaget tuh wajar. Oke. Oke, aku hitung mundur teman-teman ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ada yang itu nanya, Kak ini lagu apa Kak? Ini lagu Harvest Moon, kalau teman-teman tahu. Itu games jadul banget. Kayak Super Mario Bros. Tahu gak Super Mario Bros? Game-nya lawas banget deh, tapi kalau ini tuh tentang berkebun gitu. Seru. Boleh cobain kapan-kapan. Mainnya di HP. Di HP. Di laptop. Oke. Kita coba kerjakan. 1, 4, 5, 15. Oke. Oh sama nih. 24% jawab yang B dan C. Oh ya, ini emang agak susah sih teman-teman soalnya. Kita nggak apa-apa ya, kita coba bareng-bareng dulu ya.
Di sini ada 1, 4, 5, 15, 17, 34, 37. Oke. Kak, tadi bisa nggak Kak dilengkap-lengkap 2? Oke, sini ya. Di sini lengkap dulu deh. 1 kali 5 tambah 4, ya kan? 5 ke 17 ditambah berapa nih? Tambah 12, ya kan? 17. 17 ke 37 ditambah 20. Hah? Kok ngaco nih? Kok nggak bisa diambil nih? 4, 12, 20. Nggak ketemu, Kak. Kayaknya nggak lengkap-lengkap 2 deh nih. Oke, kita coba kalau lengkap 2 nggak bisa, kita lengkap 1 ya. Lengkap 1. 1 ke 4. 1 ke 4 ditambah 3. Oke, 1 ke 4 tambah 3. 4 ke 1, 4 ke 5 ditambah 1. Oke. 5 ke 15 dikali 3. Oke. 15 ke 17 ditambah 2. Oke. 17 ke 34 dikali 2. Oke, 34 ke 37 ditambah 3. Oh, teman-teman bisa kelihatan nggak nih pola-polanya nih? Kira-kira udah mulai bisa belum ngelihat pola-polanya? Oke, kayaknya udah mulai kelihatan teman-teman. Ada plus, plus, kali, plus, kali, plus. Bentar deh. Kayaknya di sini bukan plus deh, Kak. Tapi 1 ke 4 itu juga bisa kok dikali dengan 4. Wow, impressive. Teman-teman kalau ada yang tahu, itu impressive-nya TikTok lucu banget. Jadi di sini teman-teman, udah ketemu polanya belum? Kalau dikali 4, dikali 3, dikali 2. Wow, ya kan? Terus yang ini, plus 1, plus 2, plus 3. Wow. Berarti setelah ini apa teman-teman? Kali 4, kali 3, kali 2. Plus 1, plus 2, plus 3. Berarti yang dari sini, dari 37 ke X itu dikali berapa nih? Kali 4, kali 3, kali 2. Di sini kali plus, kali plus, kali plus. Berarti setelahnya pasti kali ya. Kali berapa nih? 4, 3, 2, kemudian 1. Berarti jawabannya adalah 37 dikali 1. Hasilnya adalah 37. Begitu teman-teman. Sangat impresif. Jadi jawabannya adalah yang A. Kak, aku nggak bisa, Kak. Ini tuh bener-bener di luar kemampuan otakku berpikir seperti ini. Oh, nggak apa-apa. Namanya juga soal-soal UTBK. Kan emang soal-soalnya memang bukan soal-soal yang biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak apa-apa kalau belum terbiasa nemu polanya, nanti makin lama-kelamaan, makin lancar, karena sekalinya kita coba lagi, lama-lama jadi makin tahu deh polanya kayak gimana. Oke? Semangat teman-teman, aku yakin kalian pasti bisa. Oke, wow, sudah 3 soal kita lewati. Kita masuk ke soal selanjutnya, tapi sebelum soal selanjutnya kita main dulu. Ini dia, main sama Kayuna. Jeng, jeng, jeng. Ayo kita bermain. Oke teman-teman, hari ini kita akan bermain tebak hewan. Buat yang sering main sama Kayuna, pasti udah tahu nih main tebak ini. Oke. Bukan Yuda, kita main tebak hewan ya teman-teman ya. Oke, kita cek hewan yang pertama. Apa nih? Hewan apa? Ini pelajaran kelas 1 SD nih. Oke, ikan cupang. Impressive. Oh, bukan. Gajah. Dari mana gajah? Cacing kem. Kambing lele. Oke. Ada lagi yang mau nebak? Oke, naga emas. Oke, kita coba lihat ya jawabannya adalah apa. Ini dia jawabannya. Wow, ayam cupang, guys. Oke, ternyata jawabannya adalah ayam cupang. Ada pernah lihat gak, guys? Ayam cupang dijual loh di toko-toko ikan emas. Kalau kalian mau beli, Mas, beli ayam cupang gitu. Nanti dikasih sama dia kayak gini. Oke, lanjut soal kedua. Apa ini? Nah. Ayo. Impressive. Apa hewan ini? Hah? Kalian pikir semudah itu, Ferguson? Oh, badak. Oke. Oh, ada yang hampir bener. Gak mungkin gajah. Oh, kalian seuzon sama Kayuna loh. Pasti gak gajah. Oke, kita cek ya. Jawaban yang benar adalah jeng. Oh, gapu-gapu. Ada yang tahu nggak gapu-gapu?
Iya itu kupu-kupu, tapi di situ adalah gajah kupu-kupu dan gajah kupu-kupu. Jadi dia membentuk belalainya dari gajah, tapi bisa terbang kayak Dumbo, tuh nggak Dumbo yang bisa terbang itu pakai belalai. Gitu teman-teman. Oke. Ketularan Bang Billy. Enggak guys, aku nggak sengeselin dia. Oke lanjut terakhir. Ini dia hewan apa? Susah loh nih. Ada yang bisa jawab nggak? Iya, Dumbo betul. Tapi dia sayapnya kupu-kupu. Oke, kuda laut, kuda poni. Menarik. Kalian jawabnya yang agak kreatif dikit dong. Yang kira-kira mungkin bener gitu. Gajah lagi. Oke, cumi, kucing. Hah? Kuda gaspol. Kuda gaspol. Kuda air, oke. Oke, kuda Rita. Oh, wah, udah mulai kreatif nih guys. Nah, kita cek ya, jawabannya adalah jeng. Wow, jawabannya adalah T-Rex laut. Jadi di sini dia gabungan antara T-Rex dan kuda laut. Dia ada spesimen baru. Kalau teman-teman penasaran, lihat di mana, coba nanti di Nat Geo atau di buku sejarah tuh, buku-buku biologi. Bisa jadi ketemu nih. Dia emang jarang keluar sih, karena mungkin ini baru, jadi nggak terlalu banyak orang yang tahu. Tapi aku kasih tahu loh ke teman-teman semua di sini, biar teman-teman diem-diem aja ya, nggak usah kasih tahu yang lain kalau ini tuh ada spesimen kayak gini, oke? Oke. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat, teman-teman. Nah, di luar ekspektasi. Oke, kita lanjut soal 4 ya, teman-teman. Di sini kita belajar lagi. Oh, iya, teman-teman, di sini aku akan teman-teman kasih waktu buat ngerjain. Aku kasih waktu buat ngerjain selama Wait. Selama 2 menit ya, karena di sini ada hitung-hitungannya. 2 menit, kita mulai dari sekarang. Oh, Kak Angga udah pernah kasih ya? Ya, gak apa-apa deh. Di sini ada teman-teman lainnya yang belum pernah kok. Bentar. Tutup, ya. Oke, yang mana tuh Kak kira-kira jawabannya? 2 menit, kamu akan sekarang. Ya, sedih deh. Sound Kayuna ke close dong, jadi nggak ada musiknya lagi deh. Gak apa-apa deh. Kita sejenak mengheningkan cipta, teman-teman ya. Ini mengheningkan cipta, mengingat ciptaan-ciptaan Tuhan yang tadi itu. Betapa anehnya, betapa uniknya, betapa maha kuasanya, ya kan? Kita mengheningkan cipta dulu. Habis ini kita ada musiknya lagi. Oh, ada yang udah bisa, ada yang belum, gak apa-apa. Yang belum bisa, nanti Kak Yuna kasih cara cepetnya buat ngerjain ini. Soalnya itu pernah nanya di Twitter Kak Yuna. Ini cara cepetnya nggak sih hitung kayak gini? Atau harus dihitung semuanya, Kak? 9 kali 45 per 100, itu kan. Dibagi 7, 18 per 7 kali 15%. Aduh. Ya nggak apa-apa sih, kalau teman-teman punya waktu banyak, dihitung semuanya nggak apa-apa. Kalau masih bingung, oke, nanti tunggu cara cepet dari Kak Yuna. Tapi nggak tahu nih caranya sama kayak Kak Angga atau enggak. Tapi kita coba lihat ya. Hening sekali ya, kayak ujian sekolah. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana nih? Oke. Yang A, B, C, D, atau E? Disuruh cari yang paling besar. Oke. Yang mana nih yang paling besar? Yang pastinya bukan gapu-gapu tadi ya yang paling besar di antara hewan-hewan berikut. Kalau ini disuruh angka nih, kira-kira yang mana nih bilangannya yang paling besar? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, O, L, A. Pak udah siap nih, A. Oke teman-teman, di sini buat yang baru pertama kali nemu soal persen-persenan, habis itu aduh Kak, masa aku ngitung semuanya, UTBK tuh ibaratnya satu soal cuma dapat 40 detik loh.
Masa aku di sini ngitung semuanya? Nggak sempet lah, Kak. Oke, kita coba di sini pakai trik cepat yang amazing, yang impressive, ala Kayuna. Tapi kalau di sini Kak Angga juga pernah kasih tahu, boleh nih teman-teman. Jadi cara kayak gini ya. Kita coba lihat dulu dari di sini pembilangnya. Ada 9, ada 18, ada 9, ada 9, ada 18. Nah, ternyata teman-teman, di sini pembilangnya semua kelipatan 9, bener ya? Ini 9 kali 1, 9 kali 2, terus ini 9, 9 kali 1, 9 kali 1, 9 kali 2. Oke, berarti dia bisa kita bentuk menjadi kelipatan 9. Terus yang bawahnya teman-teman, yang penyebutnya 7. 7, 7, 14, 21, 21. Nah, ternyata ini juga kelipatan 7, teman-teman. Ini 7 kali 1, 7 kali 1. 14 itu 7 kali 2. 21 itu 7 kali 3. Ya kan? Ini juga 7 kali 3. Wah, berarti kita bisa bentuk menjadi dalam bentuk apa, teman-teman? 9/7 semuanya. Oke, kita coba dari yang pertama. Di sini kita punya 9/7 dikali 45%. Oke, yang di sini 18 itu 9 kali berapa teman-teman? 9/7, ya kan? Ini dikali 9 kali 2. Wah, oke, ini adalah tetap 15%. Oke, di sini 9/14. 9/14 adalah 9/7. 7-nya ya dikali 2, ya enggak? 9/7 kali 2, 7 kali 2 kan 14, ya enggak? Oke, dikali dengan 60%. Nah, yang ini 9/21, dia adalah 9/7. 21 adalah 7 kali 3. Dikali dengan 90%. Oke. Nah, yang di sini 18. 18 itu berapa, teman-teman? 9 dikali 2. 9 kali 2. Nah, yang sini 21 adalah 7 kali 3. Nah, ini dikali dengan 45%. Oke, ini aku hapus dulu 9-nya, biar lebih benar. Nah, oke teman-teman, di sini, karena semuanya sudah memiliki 9/7, 9/7, 9/7, ya kan? Di sini kita bisa langsung, teman-teman, hapus saja yang 9/7-nya. Nah, kok bisa dihapus, Kak? Ya, karena sama semua kok. Bisa dihapus loh kalau sama semua. Ya kan? Kita hapus. Oke, ini kita hapus. Oke, ini kita hapus, greng. Oke, ini kita hapus, greng. Oke, ini juga kita hapus. Nah, udah deh. Tinggal ini deh. Tinggal 45%. Habis itu tinggal 2 kali 15% adalah 30%. Yang ini 60% dibagi 2 adalah 30%. Yang ini 90% dibagi 3 adalah 30%. Yang ini 45% dikali 2/3. Nanti hasilnya kita coret 3 kali 4, 5 adalah 15. 15 kali 2 adalah 30%. Nah, coba sekarang. Bisa nggak kita lihat the magic? 45, 30, 30, 30, 30. Manakah yang paling besar? Jawabannya adalah yang tentu saja yang 45. Jawabannya adalah yang A, berarti teman-teman. Gitu caranya. Jadi kita buat semuanya dalam bentuk yang sama ya, 9/7, dan kita kalikan dengan berapa nih? Biar nanti ada pengalinya yang berbeda. Oke? Jadi cara cepatnya. Jadi nggak usah dihitung semua. Nggak usah 45 kali 9 bagi 100 bagi 7 gitu. Oke? Ya teman-teman ya. Nah, ini masih berhubungan lagi sama soal yang kelima. Oke, soal yang kelima juga mirip-mirip. Coba lihat polanya teman-teman. Oke, kita kerja bareng-bareng ya. Kak Yuna kasih waktu. Oh, di sini Kak Yuna biar tambahin musiknya dulu. Bentar. Oke, wait. Nah, Kak Yuna kasih waktu buat mengerjakan ini selama 2 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, itu dari 0,33 kali 18/19. Berarti kita buat bentuknya jadi kayak gitu, oke?
Oke, semuanya diubah ke dalam bentuk 0,33, yang atasnya pembilangnya 18, yang harus 18, yang bawahnya deh, yang penyebutnya jadi 19, kali berapa tuh? Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang manakah jawabannya? Teman-teman boleh dipilih di polling sekarang. Oke. Yang manakah jawabannya? Nanti kalau yang masih belum paham, nggak apa-apa, nanti Kak Yuna bahas kok teman-teman. Jadi nggak usah takut kalau masih belum bisa, masih belum paham. Tenang aja, sabar-sabar. Nanti kita bahas bersama-sama. Oke, 42% jawab yang A. Sip, kita coba bareng-bareng teman-teman ya. Di sini, bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 dikali 18 per 19. Oke, yang mana nih kira-kira di antara A, B, C, D, E yang nilainya lebih besar daripada 0,33? Ya, teman-teman di sini kalau lihat 0,99 itu adalah berapa? 0,33 dikali berapa? Dikali 3. Nah, terus habis itu di sini ada dikali lagi 18 per 38. 38 adalah 19 dikali 2. Benar nggak teman-teman? 19 dikali dengan 2. Oke. Nah, yang di sini 0,99 dia juga akan menjadi 0,33 dikali dengan 3. Oke, yang di sini tetap ya, kali 3 per 38 adalah 19 dikalikan dengan 2. Oke. Yang di sini yang C 0,33 juga dikalikan dengan 3. Terus habis itu kita kalikan lagi dengan 6 per 19. Ini nggak usah dikali lagi karena udah sama-sama 19 bawahnya. Oke, yang lanjut yang ke yang D, dia adalah 0,33 dikalikan dengan 2. Nah, 0,33 kali 2 jadi 0,66 teman-teman ya. Habis itu kita kalikan lagi dengan berapa nih? 18 per 39, berarti dia 18 per 38 adalah 19 dikali dengan 2. Oke, nah di sini lanjut ke yang ke E. Sini ada 0,33, berarti 0,66, berarti 0,33 dikali dengan 2. Oke, dikalikan lagi dengan 9 per 19. Yang bawahnya udah sama, jadi nggak usah kita kali lagi. Oke? Nah, di sini teman-teman, karena ada sama banyak yang 0,33, 0,33 semua, ya enggak? Berarti kita bisa langsung coret saja nih 0,33-nya. Bisa kita nggak usah hitung. Oke. Berarti nanti kita juga bisa coret yang mana? Kita bisa coret juga yang 19-nya di sini. Nah, kita bisa coret yang 19 dan 0,33. 19 coret, 19 coret, 19 coret, ya kan? Di sini juga 19-nya dicoret, 19-nya dicoret. Jadi tinggal berapa nih teman-teman? Tinggal sama dengan 3 kali 18 dibagi 2. Nah ini 3 dikali 3 dibagi 2. Nih ya, 3 kali 3 dibagi 2. Yang ini tinggal 3 dikali 6. Yang ini 2 dikali 18 dibagi 2. Yang ini 2 dikali 9. Jadi berapa nih teman-teman? Kita coret ya. Kita coret 2 sama 18-nya. Jadi 9.
9 kali 3 jadi 27. Yang ini 9 bagi 2. 9 bagi 2 adalah 4,5. Yang ini 3 kali 6 langsung berapa? 18. Yang ini kita coret 2-nya, jadi 18. Yang ini 2 kali 9 adalah 18. Nah, yang tadi yang udah dicoret adalah yang 0,33 sama 19. Berarti yang kita pengen adalah bilangan yang lebih besar daripada 18. Di yang manakah di antara 27, 4,5, 18, 18, 18 yang nilainya lebih besar daripada 18? Ya, yang mana teman-teman? Udah kelihatan ya? Jawabannya adalah yang 27. Berarti kita jawab yang A, teman-teman. Kalau ditanya yang paling kecil, yang lebih kecil jawabannya yang ini ya. Yang paling kecil ya adalah yang B. Paling kecil. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Wah, tidak terasa ya. Kita sudah soal ke-6, teman-teman. Nah, oke. Soal ke-6 ini yang tadi Kak Billy bilang, kalau teman-teman, apa namanya tadi ada yang lihat story aku. Ini yang Kak Billy bilang menarik. Kelihatannya susah tapi ternyata mudah. Oke, Kak Yuna kasih waktu buat ngerjain soal ini sebanyak 2,5 menit. Kita mulai, kita kerjakan bareng-bareng dari sekarang. Apalagi buat yang kelas 10 nih. Materi logaritma loh ini. Masih membekas lah ya. Atau buat yang kelas 11, 12, aduh Kak, aku udah lupa. Logaritma aku udah gak inget. Oh ya teman-teman tuh maksudnya, yang 2 kecil itu basisnya ya, basis 2 log P. Terus yang log 3P, log 3Q maksudnya basis 3 log Q gitu ya. Nah yang ditanya itu log XY itu maksudnya basis X log Y-nya itu berapa? Wait, aku tulisin aja dari sini biar teman-temannya tidak bingung. Yang ditanya adalah basis X log Y. Ini log 2, tapi itu maksudnya ini ya, 2 log akar 3. Ini maksudnya 2 basis 2 log 3. Ini maksudnya basis 2 log 9. Yang ini basis 3 log 9. Yang ini 9 basis 9 log 2. Ini basis 2 log 2. Kalau pakai apa namanya? Rumus dari ininya, equation-nya emang nggak bisa berubah gitu. Jadi dia udah terlanjur dari sananya. Kalau di Amerika sama di British itu mana? Inggris ya. Pakainya yang kecil di bawah itu. Aneh deh mereka. Kita kayaknya beda sendiri, jadi kita bingung. Kenapa di bawah kecil gitu ya? Oke, 1 menit lagi. Jangan lupa pakai sifat-sifat logaritma ya. Sebenarnya sih ini kalau nggak pakai sifat logaritma, teman-teman pasti merasa kayak, kok nggak ada jawabannya. Tapi sebenarnya ada. Nanti kita lihat keimpresifan dari rumus logaritma ya. Oke, kita mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Oke. Kita coba cek. Kak, aku masih nggak ngerti, aku bingung. Nggak apa-apa, kita bahas bareng-bareng. Justru kalau kamu bingung, tuh kamu harusnya cari tahu dong penjelasannya nanti ya. Kalau teman-teman bingung, terus malah kabur, malah aduh enggak deh, aku skip banget deh. Nah, itu yang nggak boleh. Nanti jadinya sampai kapan pun nggak bakal tahu-tahu. Nah, di sini kita coba dengar sama-sama ya penjelasannya ya, biar makin bisa sama-sama, oke? Buat yang belum ngerti, nggak apa-apa. Oke, 35% jawab yang A, sisanya ya, berarti 65%-nya menjawab yang lain. Oke, buat 65% lainnya yang kira-kira masih belum paham, oke, kita di sini bareng-bareng ya, teman-teman ya. Di sini kita punya basis 2 log P sama dengan 1. Oke, basis 2 log P sama dengan, berapa tadi? Basis 2 log P sama dengan setengah. Oke. Nah, teman-teman, di sini kalau kita punya, ingat ya, kalau kita punya basis A log B sama dengan C, B itu yang tengah adalah kiri pangkat kanan, A pangkat C. Oke? Tengah sama dengan kiri pangkat kanan. Itu ingat-ingat kalau logaritma. Tengah sama dengan kiri pangkat kanan. Oke. Berarti di sini P sama dengan 2 pangkat setengah. Oke ya? Nggak bingung ya? P sama dengan 2 pangkat setengah. Oke, lanjut ke yang Q tadi. Tadi yang Q kita punya basis 3 log Q sama dengan 1/3. Berarti kalau dari sini kita dapat apa? Dari sini kita dapat Q sama dengan 3 pangkat 1/3. Yang tengah sama dengan yang kiri pangkat yang kanan. Oke, yang P sama Q udah dapat. Jangan lupa kita masukkan ke yang ini. X sama dengan P pangkat 4. Gimana tuh, Kak? Tinggal kita masukin aja. Betul, tinggal kita masukin aja. P-nya berapa? P-nya adalah 2 pangkat setengah. Kita pangkatin lagi dengan 4. Nah, kalau dikali teman-teman gini, kalau dikali pangkatnya bisa dicoret ya. Berarti di sini kita coret, ceret, jadi 2. Nanti kita dapat 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Oke, lanjut ke yang sana, yang di sini Q. Tadi kita tahu Y-nya adalah Q pangkat 3. Berarti kita ganti Q yang di sini juga dengan 3 pangkat 1/3. 3 pangkat 1/3 dipangkatin lagi dengan 3. Oke, kita coret teman-teman ya. Kalau dikali bisa dicoret nih pangkatnya. Kita coret 3 sama 3. Oke, habis. Jadi berapa? 3 pangkat 1? 3 pangkat 1 sama dengan 3. Wah, sudah dapat guys, sudah dapat. X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 3. Tadi yang ditanya adalah X, basis X, log Y. Wah, udah dapat Kak. Berarti di sini kita bisa tulis ini adalah 4. X-nya kita ganti 4. Di sini Y-nya bisa kita ganti dengan 3. Kak udah dapat Kak jawabannya Kak. Basis 4 log 3. Ada nggak Kak jawabannya? Wah. Ada nggak nih jawabannya? Basis 4 log 3. Hah? Kok nggak ada Kak? Kok di sini jawabannya basis 2 sama basis 3 sama basis 9 sih, nggak ada yang basis 4. Nah, teman-teman jangan panik dulu. Mohon bersabar, ini ujian. Jadi, kalau di sini yang ditanya adalah basis 4, ya kan, basis 4 log 3, tapi di sini nggak ada jawabannya, berarti kita harus menggunakan, menggunakan sifat-sifat dari trigonometri. Ingat nggak, tadi kita punya ada berapa jawabannya? Ada basis 2 ya. Oke, teman-teman coba lihat di sini. 4 ini 2 pangkat berapa? 4 adalah 2 pangkat 2. Betul. Wah, udah muncul nih basis 2-nya ya. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berarti kita bisa modifikasi dari yang sini nih. Dari yang basis 2 pangkat 2 log 3. Oke, kita tulis di bawah ya. Di sini kita punya basis 2 pangkat 2. Kita logkan dengan 3. Nah, teman-teman jangan lupa kalau kita punya di sini ada A pangkat M, basis A pangkat M, log B pangkat N itu akan menjadi N per M ya. N per M basis A log B. Jadi yang di sini pangkatnya yang B dibagi dengan pangkatnya yang A dan di sini akan menjadi basis A log B. Oke, di sini 3-nya pangkat berapa? 3-nya pangkat 1 teman-teman. Berarti kita bisa ubah menjadi gimana? Di sini coba lihat. N per M berarti 1/2. 1/2 atau setengah. Nah, ini tetap ya. 2 sama 3-nya tetap akan menjadi 2 basis 2
Terus log, kita logkan dengan 3. Oke. Di sini teman-teman. Oke, Kak, udah dapat Kak. Udah dapat setengah basis 2 log 3. Kita lihat lagi jawabannya. Setengah basis 2 log 3. Lah, Kak, kok nggak ada lagi Kak jawabannya? Setengah basis 2 log 3. Nah, kalau nggak ada jangan panik lagi. Berarti kita harus tambahin lagi satu sifat lagi. Oke, satu sifat lagi, sifat logaritma. Kalau kita punya di sini n dikali basis A log B, dia akan menjadi apa teman-teman? Akan menjadi basis A log B dipangkatkan dengan N, oke? Jadi N-nya nih masuk nih ke sini nih. Masuk ke yang pangkat N sini. Nah, kalau gini berarti kita punya gimana? Kita punya basis 2 log 3, setengahnya gabung ke mana teman-teman? Setengahnya masuk ke pangkat yang sini ya, ketiga. Jadi pangkat setengah. 3 pangkat setengah itu hasilnya adalah berapa teman-teman? Akar 3. Berarti nanti kita punya jawabannya adalah basis 2 log akar 3. Jawabannya adalah yang A. Yeay, jawabannya yang A teman-teman. Jadi ini teman-teman ya, kalau masih belum ngerti tentang apa namanya sifat-sifat dari logaritma, teman-teman bisa gunakan. Yang paling sering digunakan itu adalah yang ini, yang basis A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M basis A log B. Terus habis itu, kalau misalnya di sini, yang N dikali basis A log B, dia akan menjadi basis A log B pangkat N. Oke, bentar dengan mintanya. Tolong jelasin ulang yang 4. Oh, oke, yang 4 kita... Oke, di sini, Kak, dari mana P pangkat 4-nya? P pangkat 4 dari soal. Nih, X sama dengan P pangkat 4. Nih. Dan Q sama dengan, Y sama dengan Q pangkat 3. Jadi kalau kita udah punya P tadi, P sama dengan 2 pangkat setengah, berarti di sini X-nya adalah P pangkat 4. Kita pangkatin 2 pangkat setengahnya dengan 4. Di sini kita punya Q-nya adalah 3 pangkat sepertiga. Dan Y-nya adalah Q atau 3 pangkat sepertiga, dipangkatin lagi dengan 3. Kita coret, seret, akan menjadi 3. Nah ini, setengahnya kita coret, 2 sama 4 dicoret, jadi 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 jadi 4 gitu, teman-teman. Oke, bisa? Ada yang masih bingung? Atau udah cukup lancar? Kalau udah cukup lancar, kita lanjut ke soal yang ke-7. Oke. Oke, aku kasih waktu buat ngerjain ini selama 2 menit ya, teman-teman ya. Aku kasih waktu 2 menit, kita mulai dari sekarang. Ini soalnya menarik juga nih. Mulai UTBK tahun lalu, mulai muncul soal-soal kayak gini. Kita disuruh ngebandingin mana yang lebih besar, P atau Q. Tapi teman-teman coba lihat, itu buat X-nya lebih besar daripada 2, ya. Jadi buat 3, 4, 5, 6.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Yang mana kira-kira jawabannya? Yang A, B, C, atau D? Oke, 56% jawab yang A. Wah, kayak udah pada tahu nih jawabannya nih. Oke, teman-teman, di sini kita bisa mengubah atau memodifikasi yang di P. Dia ada 1 min X pangkat 4 per 1 min X kuadrat. Dan yang di Q, dia cuma 2 plus X doang. Jadi di sini kita yang Q, kita udah cukup kayak gini aja. Nah, yang di P ini bisa kita main-mainin lagi, oke? Teman-teman, kalau ada yang masih ingat nggak nih penonton? Kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat, dia akan menjadi apa? Akan menjadi A plus B dikali A min B. Oke. Di sini teman-teman, lihat ya. Di sini yang atasnya, yang pembilangnya 1 min X pangkat 4, A kuadrat ya kan? A kuadratnya itu sama dengan 1. Di sini B kuadratnya adalah X pangkat 4. Berarti B-nya adalah X kuadrat, teman-teman ya. X kuadrat, kalau dikuadratkan, dia akan menjadi X pangkat 4. Di sini A-nya adalah 1. Berarti kalau kita mau bikin A plus B dikali A min B, dia akan jadi seperti ini. Oke, aku tulis lagi di sini. 1 min X pangkat 4 per 1 min X kuadrat. Dia bisa kita tulis menjadi A plus B sama A min B. 1 plus X kuadrat dikali 1 min X kuadrat. Dibagi dengan 1 min X kuadrat. Nah, di sini teman-teman coba lihat. Di sini A plus B, di sini A min B. Ini adalah A kuadrat, ini adalah B kuadrat. B kuadratnya X pangkat 4, B kuadrat adalah X pangkat 4, berarti B-nya adalah X kuadrat. Oke? Nah, teman-teman, kalau udah kayak gini, bisa kita coret ya. Kita bisa coret yang ini nih. 1 min X kuadrat sama 1 min X kuadratnya bisa kita coret. Berarti nanti sisa berapa? Sisa 1 ditambah X kuadrat. Oke, berarti kita sekarang udah bisa lebih simpel nih. Kita punya P-nya adalah 1 plus X kuadrat, dan Q-nya adalah 2 ditambah X. Oke, di sini yang ditanya untuk X-nya lebih besar daripada 2. Berarti berapa, teman-teman? 3, 4, 5, 6, 7, terus sampai berapa puluh juta ribu. Sampai tak hingga ya. Nah, kita mulai dari yang ketiga. Kalau kita masukin ketiga, nanti kita dapat 1 tambah 3 kuadrat jadi 9, 10. Ya kan? Di sini kita punya 2 tambah 3 sama dengan 5. Kalau 4, 1 tambah X kuadrat yaitu 16. Jadi sama dengan 17. Di sini 2 tambah 4 sama dengan 6. Wah, ternyata kalau kita terusin nanti sampai bawah, dia akan selalu lebih besar yang mana, teman-teman? Akan selalu lebih besar yang P ya. Di sini 10, di sini 5. Di sini 17, di sini 6. Nanti semuanya, untuk semua nilai X, akan selalu lebih besar yang P daripada yang Q. Berarti jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Oke, sip, mantap. Oh, ternyata kita sudah 1 menit lagi, teman-teman. Sudah mau selesai, tapi masih ada soal lagi. Iya, nggak bisa, teman-teman ya. Karena waktunya sudah habis, nggak apa-apa. Kita langsung masuk ke penutupan saja. Oke, teman-teman, gimana hari ini belajarnya? Ada yang kurang jelas atau ada yang masih bingung nggak? Udah boleh dinyalain kan chatnya. Gimana, teman-teman? Ada yang masih bingung atau ada yang alhamdulillah ngerti, Kak? Atau ada yang, Kak, aku mau diulangin lagi tadi. Mantap. Ah, mantap. Oke, sip. Cepet banget. Alhamdulillah. Iya, nggak kerasa ya, sejam ya. Kak, yang tadi boleh langsung masukin X-nya. Boleh, boleh. Tapi sebenarnya ada pembuktian khususnya, tapi kalau sudah kebaca dari, karena semakin besar X-nya itu, maka boleh langsung kayak gitu. Iya, cepet banget ya, teman-teman ya, nggak kerasa. Oke, jangan lupa juga kalau Learn, kita punya kelas live. Teman-teman di sini pada kelas berapa? Hey, di sini yang kelas 12 bisa sama Kak Billy dan sama Kak Anggi, dan juga yang kelas 11 bisa sama Kak Febri dan aku, kelas 10 sama Kak Angga, aku, dan Kak Fani, SMP sama Kak Reta kelas 9,
Kavani kelas 8, dan Kareta kelas 7. Oke teman-teman, makasih yang udah datang semuanya hari ini. Maaf ya teman-teman kalau misalnya tadi ada salah kata atau ada yang kurang berkenan, tapi semoga aku doain semuanya lancar, UTBK-nya, PAS-nya, dan semoga sukses selalu. Amin. Terakhir kali kita selalu ada pantun bersama aku. Jangan lupa bilang cakep, oke? Di sini dia pantun dari aku. Adik bayi memang menawan, walau menangis setiap hari. Cakep. Jangan bandingkan diri dengan kawan, cukup bandingkan diri dengan sendiri. Itu teman-teman. Jadi pesan moralnya, jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, tapi dia cukup bandingkan kita dengan diri kita sendiri aja, dengan diri kita yang kemarin, dengan diri kita yang tahun lalu, dengan diri kita yang 10 tahun lalu. Kira-kira dari kita sama yang kemarin udah berkembang belum? Udah ada yang lebih baik belum? Jangan pokoknya nggak usah minder deh sama orang-orang lain. Kita tuh udah punya jalannya sendiri, udah punya kurang dan lebihnya masing-masing, jadi nggak usah minder, oke? Makasih teman-teman yang udah ikutan kelas hari ini. Kalau misalnya mau download ininya, linknya nanti bisa di sini ya, bit.ly/CL-UTBK. Dan jangan lupa kita ada sesi UTBK setiap hari Sabtu jam 7:30. Oke, makasih teman-teman yang sudah datang hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Makasih.